Halo semua, perkenalkan, nama saya Zeminisa Ardela. Pada kali ini saya akan menganalisis dan juga memberikan tanggapan terhadap argumen Bapak Rocky Gerung. Nah, di video pertama, Bapak Rocky Gerung itu berbicara bahwa ateisme itu sebenarnya diizinkan oleh Pancasila. Pancasila itu sebagai dasar falsafah bangsa sebenarnya tidak menolak keberadaan ateisme secara mutlak. Beliau menegaskan bahwa Pancasila itu mendukung kebebasan berpikir dan beragama yang sesuai pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang kita ketahui, ateisme itu kan aliran yang tidak percaya akan Tuhan. Dan menurut saya, ateisme itu merupakan hak semua orang, jalan yang dapat diambil oleh siapa saja. Nah, beliau ini mencoba membawa pemikiran ini ke wilayah yang lebih rasional dengan menegaskan bahwa negara itu tidak seharusnya memaksa seseorang untuk percaya, sebab paksaan terhadap keyakinan justru meniadakan makna dari keyakinan itu sendiri. Tapi menurut saya, ateisme itu tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang dimana sila-sila Pancasila kan saling berkaitan, saling bertautan satu sama lainnya. Nah, sila pertama Pancasila ini kan dimaksudkan untuk menegaskan bahwa bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang bertuhan, bukan sekedar menjamin kebebasan berpikir. Nah, dengan demikian, pandangan bahwa ateisme diperbolehkan oleh Pancasila bisa dianggap menabrak maksud awal dari rumusan Pancasila tersebut. Selain itu, pernyataan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 memperkuat interpretasi bahwa keimanan terhadap Tuhan adalah nilai dasar kehidupan bernegara, bukan pilihan opsional. Nah, dari segi hukum, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 ini menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, jaminan itu tuh nggak mencakup dalam ateisme dan juga praktiknya. Hal ini tuh dibuktikan ketika negara masih saja mewajibkan setiap warga negara untuk mencantumkan agama di berkas-berkas identitas kependudukan, dan layanan publik pun seringkali terkait dengan urusan keagamaan. Seperti contohnya tuh yang pada film yang telah ditampilkan pada pertemuan sebelumnya mata kuliah Pancasila yang berjudul KTP. Di sana dijelaskan bahwasannya ada seorang lansia yang terkendala mendapat fasilitas kesehatan karena ia tidak mempunyai kartu identitas. Nah, ketika membuat kartu identitas pun ia mengalami kesulitan karena aliran yang dianutnya itu aliran kejawen, yang dimana itu tidak termasuk dalam agama yang diakui di Indonesia. Nah, selain itu, dalam segi sosial, orang yang mengakui ateis itu seringkali mendapat perlakuan diskriminasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebebasan yang dijamin dengan pelaksanaannya dalam struktur sosial di Indonesia. Terus memang benar negara itu tidak boleh memaksa keyakinan seseorang, tetapi secara praktis penerimaan terhadap ateisme itu masih sering menghadapi hambatan ideologis, hukum, dan sosial karena aliran ini, kepercayaan ini itu terbentur dengan sejarah, budaya, dan nilai religius yang dianut oleh rakyat Indonesia. Tetapi argumen kritis Bapak Rocky Gerung itu menurut saya patut dijadikan refleksi bagi bangsa Indonesia terkait batasan toleransi dan juga kebebasan berpikir. Nah, selanjutnya pada video kedua, Bapak Rocky seolah ingin menyampaikan bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila sebenarnya bukan murni berasal dari budaya Indonesia, melainkan hasil dari campuran berbagai pemikiran dunia. Menurut saya, mungkin argumen beliau itu tidak sepenuhnya salah, karena seperti misalnya
di sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sama dengan konsep human rights yang dimana itu merupakan pemikiran dari barat. Dan begitu juga sila kelima yaitu keadilan sosial, itu terinspirasi dari semangat sosialisme dan keadilan ekonomi Indonesia. Jadi wajar kalau beliau menyebut bahwa Pancasila itu banyak pengaruh oleh gagasan luar. Secara historis, Pancasila memang bukan berasal dari Indonesia, tapi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sudah hadir dalam kehidupan bermasyarakat sebelum Pancasila dirumuskan. Jadi 5 sila itu bukan sesuatu yang diambil mentah-mentah dari eksternal, tapi itu sudah lahir dalam masyarakat itu sendiri. Nah, nilai-nilai ini kemudian dirumuskan dan dibuat serelevan mungkin dengan perilaku rakyat Indonesia rakyat Indonesia. Nah, jadi raw materialnya menurut saya itu tetap asli, tetapi proses branding dan framingnya itu dipengaruhi oleh berbagai pemikiran, dan itu tuh pemikiran tersebut pun tentunya relevan dengan perilaku atau sesuatu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan alat perekat dan penyatu pemikiran-pemikiran tersebut. Jadi, walaupun Pancasila memang mungkin dipengaruhi oleh berbagai pihak eksternal dan juga pemikiran orang luar, tapi itu tetap aja Pancasila itu disesuaikan dan dibuat sebagai cerminan perilaku, sebagai cerminan dari rakyat Indonesia itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.